Baiklah, selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Oke, terima kasih untuk kita semua karena di sini ibu-ibu semua semangat untuk mengikuti acara diseminasi dari teman kita CGP yaitu Ibu Nur Mahyuni Huta Barat SPD. Di sini ada pun tata tertib yang akan saya bacakan, yaitu yang pertama menyanyikan lagu, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga kata sambutan oleh kepala sekolah, yang keempat kegiatan inti itu yang dibawakan oleh CGP kita yaitu Ibu Nur Mahyuni Huta Barat. Lalu nanti di keenam ada sesi tanya jawab, yang ketujuh penutup. Jadi sebelum kita masuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, sedikit saya memberikan perkenalan atau pembukaan dari moderator. Baiklah, terima kasih untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya di sini Ibu Juliana Rolinca Siburian. Saya guru penggerak angkatan dari 9. Di sini saya sangat mendukung sekali acara diseminasi dari budaya positif oleh teman kita CGP angkatan 10. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga apa yang nanti disampaikan oleh dari teman kita Ibu CGP, Bu Nur Mahyuni, bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Saudara Ibu Lydia Sitija. Ibu Lydia, kami persilakan ke depan. Saya Abi Andri, untuk hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang dibawakan oleh kepala sekolah kami yaitu Bapak Irwan Safale. Boleh kan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah dari pertemuan kita pada siang hari ini, ada baiknya lah kita memanjatkan doa. Doa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sini kami berkumpul dalam rangka pelaksanaan seminar diseminasi budaya positif untuk guru kami. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan berjalan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan tempatkanlah mereka di tempat yang sebaik-baiknya di sisi-sisi Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah dan kabulkanlah apa yang kami minta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah kami untuk doanya. Kita lanjutkan, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu acara kata sambutan dari kepala sekolah SD 091671 Bandar Beksi. Kepada kepala sekolah kami persilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Pak. Yang saya hormati Ibu guru sekalian yang berhadir pada kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nur Mahyuni selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 091671 Bandar Beksi, Kecamatan Bandar Huluan. Pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan seminar diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu VGP angkatan 10, yaitu Ibu Nur Mahyuni Huta Barat SPD. Semoga acara yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi Ibu calon guru penggerak dan bagi kita semua yang menghadirinya bisa menambah ilmu pengetahuan. Beginilah rupanya kalau seorang calon guru penggerak memang benar-benar dituntut dari segi manapun. Sudah disampaikan semalam, bergerak dan menggerakkan. Jadi ini giliran saat ini, giliran Bu Nur Mahyuni. Harapan saya sebagai kepala sekolah untuk tahun-tahun yang akan datang, bertambahlah guru penggerak di sekolah kita. Yang saat ini sudah ada 1 orang guru penggerak, 1 orang calon guru penggerak, dan harapan saya di masa yang akan datang bisa bertambah lagi. Jadi harapan sudah ada 1, calonnya sudah 1. Jadi kedepannya kalau bisa, harapan saya guru-guru di SD Negeri 091671 ini seluruhnya adalah guru penggerak. Amin. Jadi kalau seluruhnya sudah guru penggerak, gampang berbagi ilmunya. Jadi kalau sekarang kita hanya bisa melihat, bisa memantau apa yang dilaksanakan oleh
Ibu Nur Mahyuni Huta Barat SPD dalam mengikuti calon guru penggerak. Jadi kepada Bu Nur Mahyuni Huta Barat SPD, semoga apa-apa yang didapat dalam pendidikan CGP ini bisa diterapkan di masa-masa yang akan datang di sekolah kita ini. Semoga di masa yang akan datang dengan hadirnya guru-guru penggerak di SD 091671 Bantar Besi, sekolah kita bisa semakin maju. Itulah harapan saya. Lebih kurang sudah 3 bulan Bu Nur Mahyuni menjalani pendidikan. Lebih kurang 3 bulan ke depan lagi yang mau dihadapi. Jaga kesehatan, pintar-pintar membagi waktu baik kepada keluarga dan juga kepada anak didik. Mungkin hanya sekedar demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai dukungan bagi calon guru penggerak dari SD 091671 Bandar Besi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koras, koras, koras. Oke, baik. Terima kasih sekali buat Bapak Kepala Sekolah. Amin untuk harapannya. Semoga kita di sini semua seperti harapan kepala sekolah tadi, guru-guru yang ada di sini, satu sudah ada GP, satu CGP, guru yang muda yang lain semoga nanti bisa mengikut jadi CGP juga di angkatan berikutnya. Amin. Semoga kami juga yang sudah menyelesaikan pendidikan dan dalam pendidikan Pak bisa menerapkan yang kami pelajari di sekolah ini, memberikan budaya yang positif di sekolah ini sehingga membangun sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih buat kata sambutan dari kepala sekolahnya. Acara selanjutnya kita lanjutkan, yaitu kita masuk pada kegiatan inti yang dibawakan oleh CGP kita, yaitu tentang aksi nyata budaya positif yang ada di materi pembelajaran Ibu CGP kita. Ibu CGP kita, persilakan. Ayo, saya sapa dulu Bapak Ibu ya. Selamat siang. Siang. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, biar semangatnya. Selamat siang. Semangat siang. Ayo, terima kasih. Tepuk tangan buat yang banyak sekali lagi. Baik, saya buka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, kelapangan waktu, kemudahan langkah dan rezeki, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini, yaitu dalam acara aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Untuk itu tak lupa pula kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana apabila kita berselawat kepadanya, mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang menerima syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah dibuka oleh Ibu Moderator. Saya terima kasih kepada Ibu Moderator dan disambut oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung acaranya, terwujudnya acara ini, baik dukungan moral maupun motivasi kepada saya khususnya, dan harapannya untuk para rekan guru atau ibu-ibu sekalian, setelah saya kita adakan lagi acara seperti ini, mungkin saat ini saya, tahun depan atau besok ibu-ibu sekalian yang menjadi peserta pada seminar yang saya bawakan pada hari ini. Baik, untuk itu masuklah kita kepada materi. Sebelumnya saya mau sapa dulu para Bapak Ibu. Selamat datang para guru hebat SD Negeri 0916
berkontribusi. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Saya rasa sudah tidak asing lagi yang namanya budaya positif. Nah, ini semakin booming, semakin viral di kancah pendidikan mengenai budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Nah, kenapa harus disebarkan? Nah, begitu. Di sini, marilah bersama kita belajar, berkolaborasi untuk mewujudkan itu tercipta ada di sekolah kita. Nah, saya rasa kalau berbicara mengenai budaya itu kan apa dia Bu? Yang menjadi kebiasaan, benar sekali. Kebiasaan. Berarti positif adalah kebiasaan yang positif. Nah, kebiasaan yang positif itu kita bawa ke sekolah, kita tularkan kepada rekan sejawat, kita tularkan kepada peserta didik kita, atau mengimbas kepada masyarakat setempat. Nah, itulah yang namanya disiplin positif. Lanjut Bu. Kemudian saya ingin memperkenalkan dulu. Iya, kita kenalan dulu ya Bapak Ibu. Nah, dua orang yang ada di depan ini adalah Bapak Suharsa MPD. Beliau adalah sebagai fasilitator saya, mengajar saya di LMS. Nah, jadi ketika kami bermain di LMS, beliaulah guru fasilitator saya. Nah, begitu di sebelahnya ada Bapak Karnadi MPD sebagai pengajar praktik. Dan mungkin Bapak ini sudah tidak asing lagi karena sudah bertemu ya Bu 2 kali. Bapak ini sudah datang 2 kali ke sekolah kita. Saya lanjut. Kemudian untuk menjadikan ini sebagai seminar, tentunya kan ada moda-moda apa yang menjadi tindak lanjut, rancangan tindak lanjut terjadinya aksi nyata. Apa pendukungnya? Nah, untuk itu kita melihat, bukan saya pribadi khususnya melihat bahwasannya latar belakang siswa kita, apa yang menjadi kebutuhan disiplin mereka. Nah, setelah saya membuat riset atau penelitian secara berkala dalam beberapa bulan terakhir ini, ternyata yang melatar belakangi saya mengangkat aksi nyata ini yaitu mengenai murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Saya rasa itu benar. Atau ada pernyataan Bapak Ibu yang lain? Nah, di sini kita bahas. Sebenarnya guru itu harus apa sih Bu? Kok katanya nggak boleh menghukum? Kita kan hanya dengar-dengar ya. Jadi kalau nggak boleh dihukum itu diapain? Nanti mereka terbiasa dong melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Nggak boleh menghukum misalkan. Lalu apa? Mau diapakan? Nah, begitu di sinilah kita belajar. Jadi inilah yang melatar belakangi aksi nyata saya, gitu, melalui penelitian beberapa bulan terakhir ini. Selanjutnya, aksi nyata itu untuk apa? Menciptakan apa? Tujuannya apa? Saya mengangkat di sini untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Sudah tidak asing ya Bu ya. Di kurikulum merdeka itu pun sudah booming ya. Jadi pendidikan anak itu harus berpusat kepada murid. Artinya apa? Apa kita harus menghamba pada murid? Menghamba pada murid artinya adalah menuntut, bukan menjadi penentu. Kita tuntut murid kita mau jadi apa, bukan kita tentukan. Sebenarnya anak itu bukan terlahir sebagai kertas putih yang kosong, tidak. Dia sudah memiliki guritan-guritan halus, hanya saja kita yang menuntut. Tugas kita lah itu guru, menuntut murid kita mau dijadikan apa. Nah, selanjutnya menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tentunya ada aturannya, tidak asal sembarangan. Apa itu? Boleh kita lanjutkan. Kemudian yang menjadi tolak ukur. Tolak ukur bentuknya
Aksi nyata ini adalah keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Saya rasa kita masing-masing kelas, semua yang ada di sini ibu guru kelas, pasti memiliki keyakinan kelasnya masing-masing, benar ya? Iya, betul sekali. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan aja? Kan bisa itu diganti dengan peraturan. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Nah, di sini kita bahas. Oke, selanjutnya slide. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Sudah kita bentuk keyakinan kelas, kita mengharapkan siswa itu mampu lah dia menerapkan atau menjalankan keyakinan kelas itu. Untuk apa? Terciptanya budaya positif. Nah, lanjut. Di sini ada lini masa tindakan. Apa itu lini masa? Sebenarnya kalau kita bicara lini masa itu penyerapan kata dari dua kata ya Bapak Ibu ya, lini dan masa. Penyerapan lininya itu penyerapan dari bahasa Inggris, line dan masa. Kalau kita artikan line itu adalah jarak, ya kan? Garis. Kalau masa itu waktu. Jadi jarak waktu tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Nah, yang pertama untuk menciptakan aksi nyata ini, langkah yang saya ambil adalah satu, tentunya saya berhadapan atau mengajukan terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Mungkin ini nanti bisa menjadi contoh untuk Bapak Ibu akan melakukan seminar selanjutnya sebagai bukti karya di PRM boleh. Tentunya saya mengajukan terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasi bersama rekan guru. Nah, inilah kita. Setelah saya berbincang dan mengajukan kepada Bapak Kepala Sekolah, inilah dia terbentuknya diseminasi ini. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, setelah acara ini diharapkan kita mampu bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ingat ya Bapak Ibu, keyakinan. Nah, yang dibuat oleh murid beserta guru. Terus yang keempat adalah memantau atau merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, setelah kita buat keyakinan kelas itu, kita refleksikan, kita evaluasi apakah itu sesuai atau tidak gitu. Sesuai nggak ya? Cocok nggak ya kalau ini diterapkan di kelas saya? Atau mau ditambah juga boleh. Itulah namanya mengevaluasi sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan maksudnya kebutuhan jangka panjang. Nah, dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, tadi sudah saya jelaskan, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Saran dan prasarana akan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, sarana dan prasarana itu juga penting sebagai pendukung. Kemudian orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Setelah kita buat di kelas, kita buat atau bukti, kita minta orang tua juga berkontribusi, bekerja sama dengan kita supaya juga mereka mengawasi atau membuat disiplin positif itu juga ada di rumah. Nah, dari pembukaan yang saya bawakan tadi, bagaimana acara ini bisa terwujud atau tercapai. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Untuk itu kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu. Kelihatannya sudah agak tegang. Pemanasan sudah mulai masuk kayak sedikit-sedikit ini ya. Gimana Bu? Oke ya. Yang saya lucu juga menarik. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Iya, supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Oke. Saya mau ya. Saya mau nanti bisa dicoba Bu di kelas ya sama murid. Iya. Ice breaking ini boleh dipakai di kelas 1 sampai di kelas 6. Saya mau coba
Bapak Ibu bisa menuliskan angka 1 tapi pakai jari aja. Tuh. Misalnya kalau 2. Saya Bapak Ibu begitu caranya. Oke. Saya mulai ya. Angka 1. Iya, pinter. Kita sampai 10 ya. Angka 2. Iya, pinter. Karena soal penulisan angka ini anak-anak kadang-kadang kecelitut. Boleh aja dia 2 itu gini dulu. Gimana ya? Gini. Itulah. Apalagi kelas 1 ya, Bu. Ya, angka 3. Iya, pinter. Angka 4. Ayo, 4. Nah, udah mulai berantakan tangannya ya. Iya, yang mana dulu? Coba kita ulang. Angka 4. Ini. Iya, 4 pinter. Angka 5. Iya, kalau kami dulu dapat pendidikan ya Bu, dari gasing 5-nya itu 1 dulu, kok garis, iya begitu. Iya, angka 6 ini sama ini. Iya, angka 7. Iya, kenapa? Oke, jelaskan sedikit ya. Kenapa Bu nggak dipotong? Sebenarnya angka 7 itu tidak boleh dipotong, cukup 7. Iya, karena angka di laptop itu juga ya nggak ada itu yang dipotong. Iya. Kemudian ini 8 ini, ya. Milu Juli, ayo berani gimana? 8. Oke, kompak pintar ibu gurunya ya. Nah, ada anak-anak kita yang gini, bulat atas, bulat. Iya. Salah kan? Salah ibu. Iya salah. Iya. Nanti kita ajarkan kepada anak kita yang benar. Kemudian angka 9. Iya pintar. 10. 1. Tepuk tangan untuk kita semua dulu, Bapak Ibu. Ya, nanti kita coba ya. Jangan dulu, ada lagi. Nah, tadi kalau pakai jari, coba nulisnya pakai bahasa tubuh. Iya, kayaknya ibu Gembe sudah mulai terpancing ya kan? Oke, coba ya. Kita mulai ya. Angka 1. Iya. Angka 2. Mulai berlian ya. Iya. Angka 3. Kemudian ini mulai susah ini. Angka 5. Oke, salah. 4 berarti ya. 4. Angka 5 ini agak seru ini. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Iya, angka berapa? 10. Angka 6. Oke, kita lanjut. Angka 7. Iya, ini agak susah dong. Agak susah. Angka 8. Gimana nih 8? Ayo. Tunggu dulu. 8 itu dari atas apa dari bawah? Dari bawah. Oke, berarti diamnya dari bawah ya Bapak Ibu ya. Ayo. 1, 2, 3. Oke, angka 9. Iya, yang terakhir angka 10. 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu Bapak Ibu. Nah, itulah tadi ya, di sela-sela kita
mengajar kepada anak itu juga harus diselingi dengan Ice breaking. breaking. Betul sekali Bapak Ibu, ice breaking. Supaya apa? Supaya anak tidak jenuh, tidak bosan. Iya benar sekali. Tidak jenuh, tidak bosan, dan di kelas pun terasa menyenangkan. Nah dari situlah lahir anak akan rindu dengan gurunya, rindu dengan temannya, dan rindu dengan lingkungan sekolah. Oke, untuk itu setelah ice breaking ya agak ngos-ngosan ya Bapak Ibu ya. Saya juga di rumah semalam saya belajar ini, aduh ini pasti seru ini, ya kan? Karena ini semua kelas bisa pakai, dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa pakai. Nah jadi saya mencari sesuatu yang baru itu yang fungsinya memang harus bermanfaat. Jadi semua kegiatan kita ini hendaknya membawa manfaat. Kita selesai, kita luangkan waktu kita yang cukup singkat ini, hendaknya kita bawa manfaat. Kita bawa ilmu. Kalau nggak bisa banyak ya sedikit. Kalau nggak bisa sedikit ya seujung jari pun nggak apa-apa. Yang penting ada yang kita bawa yang bisa dimanfaatkan. Oke, masuk kita kepada konsep utama, modul budaya positif. Terima kasih rekan-rekan saya sekalian, kepada kepala sekolah juga rekan sejawat. Setelah hampir kurang lebih 3 bulan, saya telah menyelesaikan satu modul. Modul 1 pada LMS Pendidikan Calon Guru Penggerak. Nah, dari sekian modul, bagian modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, maka kami ditugaskan untuk membuat aksi nyata apa yang telah kami pelajari pada saat ini. Saya nggak pakai ini karena azan ya Bapak Ibu. Oke. Masuk kita ke inti. Inilah dia konsep utama modul budaya positif. Dari mana itu berubah? Dari yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Jadi bagaimana perubahan paradigma belajar itu? Kalau dulu zaman pendidikan kita dulu, kalau kita tidak hafal kali-kali, siap-siaplah betis kita merah. Sampai rumah ditambahi lagi. Nah itu paradigma lama. Kita sekarang bukan generasi yang sebelumnya. Generasi kita yang sekarang ini tidak bisa Bapak Ibu. Ya, masih di sini Bu. Oke, yang kedua adalah ini dia, penerapan disiplin positif. Nah itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Betul Ibu GP? Betul Bu. Oke. Posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, membentuk keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Next Bu. Nah, yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Ya, berujungnya juga kepada profil belajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. Yang pertama apa Bu? Profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya betul sekali Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itulah yang menjadi tujuan kurikulum merdeka. Nah, boleh lanjut. Kemudian setelah kita selesai yang tahap 1 tadi, kemudian disiplin positif. Apa itu sebenarnya disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul sekali itu. Kadang-kadang anak-anak itu nggak suka didisiplinkan, merasa diatur mereka, ya kan?
Nah, contohnya dari berpakaian. Ada saya jumpai salah satu murid di kelas saya aja gitu. Hari ini bagus, besok nggak bagus. Hari ini bisa rapi, besoknya nggak bisa. Nah, yang seperti itulah yang harus kita buat keyakinan dalam kelas, di kelas masing-masing untuk mendisiplinkan siswa kita semua supaya terbentuklah disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, siapa itu sebagai pendidik? Ya kita, guru. Iya, guru, betul sekali. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Harus dari dalam. Intrinsik dalam ya Bu, bukan dari luar. Harus dari dalam dirinya kita muncul, bukan dari peraturan yang kita buat. Kamu harus begini, kamu tidak boleh datang terlambat, kamu harus memakai seragam yang lengkap. Itu ekstrinsik dari luar. Bagaimana kita menumbuhkan dari dalam dirinya, dari intrinsiknya? Lahirlah yang namanya kesadaran diri. Kalau sudah sadar diri berarti segala sesuatunya sudah bisa dia kerjakan. Nah, sudah gampang kita mendisiplinkan siswa kita. Dan lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kadang-kadang kita mau itu membuatnya kan. Ayo siapa yang kerjakan PR-nya boleh main-main di luar. Itu namanya apa itu? Sogokan, ya kan? Mau tidak mau dia harus cepat. Nah, biar aku main-main di luar. Gitu. Siapa yang sudah selesai boleh pulang duluan. Nah, yang seperti itulah yang mau kita buat bagaimana siswa itu berdisiplin. Kemudian melalui ancaman. Misalkan begini, besok kalau kau bawa PR-mu nggak siap, nggak boleh masuk kelas. Seperti itulah kata-kata mengancam. Ya? Nah, ada lagi misalkan, besok kalau nggak pakai seragam yang lengkap, ibu setrap ya di luar. Itu juga mengancam. Dan ataupun hukuman. Nah, ini juga tidak. Inilah yang kita khawatirkan selama ini. Menghukum siswa. Hukuman yang bagaimana? Nah, itulah dia. Baru selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, pasti memiliki kebutuhan dasar. Primer, sekunder, tersier, itu kebutuhan. Yang paling pokok adalah primer, kebutuhan dasar. Ya kan? Apa contohnya, Bu? Makan, minum, tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Benar ya? Sandang, pangan, papan, itu kebutuhan bertahan hidup paling dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Kemudian setelah kita terpenuhi bertahan hidup kebutuhan dasar tadi, yang kedua adalah kita pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Namanya manusia, siapa yang nggak mau disayang ya Bapak Ibu ya? Iya betul. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mereka butuh disayang, butuh rasa diterima. Kadang-kadang kan kita menjumpai anak-anak yang caper, ya kan? Nah, Bu, cantik kan bajuku? Bu, cantik kan kitabku? Ya kan? Ada di kelas Bapak Ibu mungkin ada, di kelas saya juga ada. Mungkin dengan cara yang Bu, cantik kan? Aku baru beli buku baru. Itu namanya dia mau diperhatikan. Itulah dia. Nah, kasih sayang dan rasa diterima kita butuh. Gak usah murid kita sendiri aja kalau nggak diperhatikan di rumah, ininya di rumah ini nggak ada yang perhatikan, ya kan? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Bukan hanya anak-anak saja. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Kenapa harus ada dalam diri kita? Kadang-kadang kita ingin berkuasa. Enggak. Ini kelasku, nggak boleh ke guru yang kemarin gitu. Enggak gitu. Ataupun begini. Enggak. Ini aku yang kerjakan. Ini tugasku. Harus aku yang menyelesaikan. Itu kadang-kadang timbul dari dalam diri kita masing-masing. Ingin menguasai atau rasa dalam diri sebagai penguasaan. Atau di kelas kita jumpai anak-anak kita
Bu, aku aja, aku bisa. Bu, aku aja kenapa? Siapa yang bisa ke depan? Misalnya kita suruh si A, enggak lah Bu, aku aja, aku bisa. Itu namanya penguasaan. Kemudian kebebasan. Kadang-kadang kita ingin bebas juga sekali-sekali, ya kan? Nggak mau diikuti murid, nggak mau diikuti keluarga, nggak, kadang-kadang Bapak Ibu juga nggak perlu minta, ya kan? Perlu waktu untuk dengan kawan-kawan. Itulah kebebasan kita. Anak-anak juga begitu. Kadang-kadang nggak suka juga mereka kita terus di dalam kelas. Iya, jenuh mereka. Nah, selanjutnya kesenangan. Kesenangan inilah yang akhirnya kita tujukan pada tujuan kebutuhan dasar manusia. Ya, ujung-ujungnya kita mencari kebahagiaan. Kita kerja mau happy, kita belajar maunya happy, senang. Anak-anak juga begitu. Kalau dia tertekan, merasa terasing, tidak dianggap, cenderung dia akan malas, cenderung dia tidak akan mengerjakan apa yang kita perintahkan. Lanjut Bu. Nah, motivasi perilaku manusia. Apa yang menjadi motivasi perilaku manusia? Harus ada yang mendorong bagaimana perilaku manusia itu terwujud. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Lanjut, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, inilah dia yang termasuk tadi ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ia merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini dia. Dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Ada begitu, hampir semua saya rasa ya. Tidak menyapu, terpaksa melakukannya. Itu dari ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nanti kalau aku nggak nyapu, nggak pikir dimarahin ibu guru. Takut dia karena dihukum. Kemudian yang kedua itu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada kadang anak-anak itu kita suruh mengerjakan sesuatu karena ada imbalannya. Nanti Bu, kalau aku siap duluan, aku main duluan lah. Itu dia mendapat imbalan. Nah, selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri merupakan motivasi. Nah, inilah lanjutnya ya. Jadi kita sebagai pendiri hendaknya menumbuhkan nilai-nilai kebajikan diri sendiri yang nantinya akan menjadi motivasi intrinsik bagi peserta didik. Kemudian di sini saya membuat bagaimana sih konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ada yang mana itu dikatakan gagal, yaitu sebagai hukuman. Itulah dia konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Inilah tadi saya katakan mengapa hukuman itu tidak boleh dilakukan. Karena menyakiti tidak nyaman. Maka hukuman itu bentuknya menyakiti, pasti tersakiti. Kita suruh dia ke depan, kamu tidak mengerjakan PR. Nah, semakin kesini, semakin sadar saya bahwa yang selama ini saya lakukan itu juga salah. Salah sebenarnya. Oh, saya suruh anak-anak ke depan kemarin, ke depan karena nggak mengerjakan PR. Sebenarnya itu menyakiti dirinya secara psikis atau mentalnya. Walaupun terlihat dia ceria, ketawa keluarnya Bu, suruh ke depan. Padahal kalau ditanya hati nuraninya, sebenarnya dia tersakiti. Apalagi kalau kita menghukumnya di bawah tiang bendera atau di luar. Nah, inilah saya katakan tadi kenapa dia hukuman itu dikategorikan sebagai identitas gagal. Nah, kemudian penghargaan itu juga tidak efektif ternyata. Kalau dulu pengalaman saya sendiri, nanti Bapak Ibu juga boleh berbagi pengalaman. Ketika saya dulu masih di sekolah yang dulu, saya sering mengasih reward kepada murid saya. Nih, kalau bisa jawab Ibu kasih permen. Oh, ternyata di pendidikan cara bergerak saya menyadari bahwa itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa Bu?
sering kasih reward tuh, ya kan? Kalau boleh, ini ada permen. Siapa yang bisa ke depan? Benar jawabannya, permennya boleh diambil. Nah, kenapa itu tidak efektif? Merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Tentu saja yang bisa itu pasti yang pintar-pintar aja. Kita kan nggak mau kita angkat. Masing-masing anak ini kan berbeda kemampuannya ya Bapak Ibu ya. Nah ternyata penghargaan itu juga tidak relevan, tidak efektif. Lalu bagaimana? Nah tanpa kita sadari dan sekarang menyadari bahwa itu pernah saya lakukan. Nah dalam pendidikan guru penggerak kita belajar, saya juga belajar, saya menularkan yang saya dapat, inilah dia sebenarnya. Lanjut Bu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada lagi, selain hukuman, penghargaan, konsekuensi juga menggagalkan identitas. Pengawalan jangka pendek, penguatan jangka pendek, perlunya monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu, merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Ini misalkan, kalau konsekuensi itu gini. Misalkan ada seorang murid nggak sengaja menumpahkan botol minumnya, tumpah. Siapa yang menumpahkan? Saya Bu. Terus kalau udah ditumpahkan, harus apa? Harus dilap. Ya udah kerja yang dilap. Itu konsekuensi. Dia tahu, dia yang berbuat salah, dia tahu memperbaikinya. Itu konsekuensi. Kenapa dia juga gagal dikatakan? Itu merusak apa namanya Bu? Apa namanya? Dari dalam dirinya itu. Iya, mentalnya juga. Kemudian restitusi. Murid bertanggung jawab untuk kesalahannya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, yang dipakai itu ini lagi, namanya restitusi. Kita pakai restitusi. Kita sadarkan murid kita bahwasannya yang dilakukannya itu adalah salah. Lalu bagaimana tindakannya? Fokus pada pemecahan masalah. Nanti di sini saya juga senang bermain di modul 1.4 ini karena dia memang benar-benar terjadi gitu ya. Sebenarnya guru itu sebagai apa sih untuk siswanya gitu? Apakah sebagai teman, sahabat, atau orang tua? Di sinilah kita akan bermain agak sesuai dengan kenyataan. Konsep disiplin mendekatkan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, berbicara tentang restitusi, apa sih sebenarnya restitusi itu? Restitusi adalah peserta menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada satu contoh, itu menurut Gosen tahun 2004. Satu contoh. Misalkan terjadi perkelahian, murid kita berkelahi di lapangan kan. Kadang-kadang kan anak-anak mau bermain olahraga, berebut bola, kemudian berkelahi begitu. Nah, tiba-tiba misalkan nggak sengaja, kita katakan aja lah si Fahri ini nggak sengaja menarik baju kawannya sehingga kancingnya terlepas. Akhirnya terjadilah perkelahian. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita restitusilah masalah tersebut, kita panggil, ya kan? Kita tanya apa masalahnya, bagaimana jalan ceritanya. Kita tanya murid itu, lalu bagaimana konsepnya? Sampai mereka sadar bahwa mereka katakan itu salah dan bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut. Itulah yang namanya restitusi. Nah, lanjutnya ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Artinya bagaimana? Selesai dia menjahit bajunya, kancingnya terlepas, selesai masalah itu. Oh tidak. Ada lagi, bagaimana dia belajar dari kesalahan itu? Bagaimana dia tidak mengulanginya kembali? Nah, itulah dia belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kadang kan ada anak-anak ini sudah salaman ya tadi di sekolah, di luar sekolah main lagi berantem. Ya kan? Ada itu kita jumpai seperti itu. Kenapa? Berarti kita kurang merestitusi anak-anak ini, ya kan?
hubungan belum membaik. Bagaimana itu memperbaikinya? Kita pastikan hubungan mereka baik. Pulang sekolah kita lihat bergandengan, oh udah gandengan. Jangan nanti di luar sekolah baku hantam pula ya kan? Nah, kita bilang kita nggak tahu itu kejadian di luar sekolah, kami nggak tahu. Makanya kita sebagai seorang pendidik pastikan murid tersebut memperbaiki hubungan kembali dengan teman yang berselisih. Lanjutnya adalah tawaran hukuman paksaan, tawaran bukan paksaan. Kita tawar murid kita mau jadi apa, bukan kita paksa. Nggak boleh kamu begini, harus begini. Nggak boleh kamu menyakiti dia. Kita berikan tawaran. Terus kamu misalkan gini tawarannya. Terus kamu maunya gimana? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Apa mau begini saja? Di situ nanti akan lahir kalimat dari murid. Dia maunya bagaimana? Nah, itulah yang namanya tawaran. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lihat dari dalam dirimu. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Iya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita keluar dari masalah tersebut? Itu namanya baru menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Kita fokuskan sebenarnya karakter murid kita ini seperti apa sih gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu berat tugas kita. Tugas kita sebagai pendidik ini berat. Ya, lanjut. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, saya rasa ini bukan hanya di kelas saya terjadi. Mungkin di kelas Bapak Ibu juga terjadi hal yang seperti ini. Hukuman guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman atau apa ya Bapak Ibu? Hukuman ya? Iya. Hukuman misalkan kita lihat di lapangan, oh tadi dia nggak pakai sepatu, kamu nggak boleh masuk nggak pakai sepatu. Itu hukuman. Jadi harapannya setelah adanya diskriminasi ini kita tahu membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, dan mana itu restitusi. Kemudian konsekuensi, contohnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Mau kadang kita begitu, ya kan? Nanti istirahat nggak boleh keluar ya. PR semalam belum selesai kan? Nggak boleh ya. Nanti pokoknya istirahat nggak boleh keluar kerjakan PR semalam. Itu namanya konsekuensi. Dan guru tegas akan siswa menghormati peraturan. Kita harus tegas sama siswa. Itu peraturan. Kembali lagi nanti pada keyakinan kelas. Nah, yang kita buat. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Next book. Itulah yang dikatakan restitusi. Oke, inilah dia 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, ini gambarnya belum terbuka. Oke ya, penghukum. Nah, inilah yang saya katakan tadi, mengapa kita tidak boleh. Ini juga, ini salah, menghukum ya seorang anak atau seorang siswa yang itu gambarnya sepertinya menghormat bendera. Ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Sepertinya begini, membuat rasa bersalah. Ada yang bisa kasih contoh Bu, misalnya gimana? Kan Ibu udah bilang tadi, gak boleh mengerjakan dalam kelas. Iya Bu, maaf ya Bu. Dalam hatinya pasti dia merasa bersalah. Kan udah Ibu bilang, keterampilannya dikumpul besok. Seolah-olah kita kecewa dan membuat dia merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya ini cocoknya kalau di SMA ya, bukan SMA bisa ini kayaknya. Kemudian pemantau, kita terus melihat apa kegiatannya gitu. Kemudian ini yang saya suka, ya. Kelima posisi kontrol ini yang paling saya suka adalah sebagai manajer. Ya betul sekali. Hendaknya kita guru berperan sebagai manajer bagi siswa. Next Bu. Oke, kelihatannya udah bosan. Kita ice break dulu. Sudah semakin panas kayaknya, ya kan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kayaknya agak lewat ya Bu ya. Oke, Bu, boleh kita ulang berdiri. Kita ice break sejenak. Bisa dihapus.
tanda titik segitiga. Atau yang ini? Aku ngerti posisinya. Ice breaking. Siap ya? Lihat jalan aku. Ayo maju. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Iya. Bisa kita lanjut? Lanjut. Oke. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, posisi 5 posisi kontrol kali yang pertama adalah sebagai penghukum. Lalu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai Teman. Yang keempat memantau, sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai Manajer. manajer. Nah, ini dia. Apa itu sebagai penghukum? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan. Itu penghukum. Setelah tidak sadar kita sudah menghukum siswa. Benar ya? Iya. Nah, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itulah dia. Rasa hatinya sebagai dia merasa bersalah sekali kepada gurunya. Ini kalimatnya. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa dengan kamu, kecewa dengan sikapmu. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ayolah, yang penting buat bu guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apalah, kamu salah. Itu sebagai teman. Nah, pemantau atau konsekuensi. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan kesepakatannya? Kamu udah melanggar peraturan kelas ya? Udah nggak mematuhi kesepakatan kelas ya? Nah, itu sebagai pemantau, mengingatkan secara tidak langsung, tapi dengan kalimat yang agak sedikit keras. Kemudian ini yang saya suka tadi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, inilah kita sebagai guru, hendaknya sebagai seorang manajer bagi siswa atau murid. Lanjut, Bu. Nah, inilah dia setelah lahirnya 5 posisi kontrol. Diharapkan kita selesai nanti setelah seminar ini. Besok sudah boleh kita membuat atau memperbaiki ya Bapak Ibu. Memperbaiki mungkin sudah ada, tapi kita sedikit
keyakinan kelas kita. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa alasannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? Gunanya untuk apa? Kalau kita pakai helm, gunanya untuk benar sekali keselamatan. Betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa itu kira-kira? Benar sekali, untuk kesehatan. Keselamatan dan kesehatan. Lanjut. Kuncinya dua ya Bu. Kata kuncinya dua, keselamatan dan kesehatan. Nah inilah contoh pembuatan kegiatan keyakinan kelas. Maksudnya itu di kelas 4 ya Bu ya, bukan kelas 5. Oke, berdiskusi tentang peraturan. Apa yang mau kita buat? Kita tanya pada murid kita dulu. Artinya kalau sudah kita berdiskusi, dia merasa dia memiliki keyakinan kelas itu. Aku ini yang buat. Masa kalau udah dibuat harus ditaati dong ya kan? Nah, kemudian berdiskusi tentang peraturan. Inilah contoh kegiatan yang saya lakukan di kelas saya. Ya, kita tanya siswa kita, maunya kelas kita ini diapakan? Begitu. Next Bu. Nah inilah lahirlah keyakinan kelas 4 SD 091671 Bandardeksi. Sebenarnya ini masih langkah ya kalau penerapan resminya sudah saya lekat di dinding. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Tentunya yang pertama harus lebih abstrak, nampak jelas apa yang menjadi kebutuhan kelas kita. Berupa pernyataan universal, bebas, tidak boleh mengikat. Dibuat dalam bentuk positif. Dibuat dalam bentuk positif artinya begini Bu. Seperti yang saya contohkan. Kesepakatan kelas 4A yang pertama datang tepat waktu. Artinya tidak mengandung unsur kalimat negatif. Tidak boleh datang, kan? Atau tidak boleh menambah sanksi. Nah, siapa yang datang terlambat nanti membersihkan kamar mandi. Nah, itu tidak boleh kalimatnya seperti itu. Nah, itu. Selanjutnya sedikit saja agar mudah mengingat. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu kalau kita buat keyakinan kelas. Yang penting bisa diingat dan bisa dijalankan. Yang selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah itu tadi ya contohnya sudah ada. Nah, kemudian yang terakhir adalah inilah penerapan segitiga restitusi. Kayaknya slide-nya kurang terang, saya baca dari sini ya Bu Ibu. Oke, segitiga restitusi menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi intrinsik. Sebenarnya ini saya suka sekali pelajaran ini. Menstabilkan identitas, baru dia menuju apa ini ya kurang jelas ya. Itu nanti ya mengenai segitiga restitusi. Nanti kita berdialog lagi lebih lanjutnya. Next. Nah inilah contoh kegiatan restitusi yang telah saya lakukan di kelas saya. Kita buka Bu. Yang ini di rekaman videonya. Ya kita tonton sejenak. Ini adalah contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR.
Oke, di mute aja Bu. Nah, setelah kita identifikasi masalah siswa, kita panggil, kita ajak berdialog, kita identifikasi apa sebenarnya masalahnya. Ternyata kalau kita tonton terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Ternyata masalah dia tidak mengerjakan tugas karena diajak orang tuanya pergi. Begitu. Jadi sedikit saya ceritakan, pergi diajak orang tuanya sehingga lupa dia punya PR. Mungkin murid Bapak Ibu ada yang demikian. Bu, aku pergi tadi malam, nggak sempat mengerjakan PR. Lalu kita bertanya, terus gimana kalau begitu? Penyelesaiannya gimana? Seharusnya gimana? Ternyata dia mengakui, seharusnya aku mengerjakan PR dulu baru pergi. Atau bukunya dibawa, nah, gitu. Bukunya dibawa Bu, jadi bisa dikerjakan. Nah, dia sudah menyadari kesalahannya dan tahu keluar dari masalahnya. Tahu dia mencari jalan keluarnya bagaimana supaya tidak terkena, menghindari bagaimana supaya tugas itu selesai. Nah, ini adalah kita buka buku. Oh iya. Iya. Ini adalah anggapan siswa. Iya, oke. Setelah kita identifikasi, ternyata dia berani Bu keluar dari masalahnya. Berani dia menyatakan. Nah, beginilah harapannya. Menyatakan bahwasannya dia bisa berdialog dengan kita, dia merasa dihargai, dia merasa keluar dari masalahnya dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Bahkan dia bisa mengekspresikan dirinya gitu kan. Terima kasih Bu. Nah, ini adalah contoh kasus yang kedua. Kasus siswa yang terlambat datang ke sekolah. Begitulah anak-anak ibu-ibu. Baru lagi mau video. Saya cerita aja sedikit, terlalu panjang ini videonya. Ini adalah seorang siswa saya yang bernamanya Yoda Ramadan. Dia terlambat datang ke sekolah, alasannya karena nonton TV Bu sampai malam. Iya, terlambat sehingga terlambat datang ke sekolah. Terus bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini Yoda? Saya janji Bu, saya gak akan tidur larut malam lagi. Sebagai anak sekolah gak boleh Bu nonton TV malam-malam. Nah, akhirnya dia menyadari kesalahan. Kita lihat Bu pernyataannya, tanggapan siswa. Nama saya Muhammad Yoda Ramadan. Saya kelas 4 SD. SD Negeri 0916 Hari ini saya belajar disiplin positif. Saya berjanji akan tidak malas di sekolah. Nah, itulah yang kita harapkan kepada anak didik kita. Dia berani mengucapkan keluh kesahnya kepada kita, bisa menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah salah dan keluar dari masalahnya sendiri. Tanpa apa? Tanpa kita hanya mengiling sedikit saja. Sebenarnya kerja kita kalau sudah kita budayakan disiplin positif ini, sedikit saja sudah jadi. Poles sedikit set jadi. Oke, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Dan itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru, baik kepala sekolah maupun oknum terkait untuk menyukseskan acara
walaupun saya sadari ini adalah kebutuhan pribadi saya, tapi hendaknya berdampaklah kepada kita semua, merasa tergerak, ya, itulah ya, tergerak dan mengimbas kepada lingkup yang kecil yaitu kelas kita masing-masing. Nah, terima kasih. Di sini ada sebuah ungkapan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide tadi ada. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah kepada Ibu CGP kita. Sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang Ibu berikan kepada kami tentang materi budaya positif tadi bisa kami terapkan di kelas kami, bisa juga kita terapkan di sekolah kita, sehingga membawa dampak positif, budaya positif yang baik di sekolah SD 091671 Bandar Besi. Sekali lagi terima kasih untuk persentasenya Ibu CGP hebat. Kita lanjutkan acara kita yang berikutnya, yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ibu-ibu semua di sini ya, dari materi yang disampaikan oleh Ibu CGP kita tadi ada yang kurang dimengerti, ada yang menyangkut ini kenapa begini, bolehlah kita sampaikan, boleh kita bertanya kepada Ibu CGP kita, Ibu Nur Mahyuni Huta Barat. Kami persilakan kepada Ibu guru hebat sekalian. Ataupun begini ya Bu, memberikan tanggapan pun boleh, ya, berupa tanggapan positif lah begitu, bagaimana hendaknya disiplin positif ini. Ya, untuk waktunya kami persilakan. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, jika memang tidak ada pertanyaan, kita berikan aja tanggapan, bagaimana saran, bagaimana hasil dari persentase dari CGP kita. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita tunjuk dari Ibu yang paling serius tadi mendengarkannya. Sepertinya mau diterapkan ini sepertinya di sekolah kita. Jadi kami berikan dulu kesempatannya kepada Ibu Maria Ulfa. Tepuk tangan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa gitu. Terima kasih untuk ibu kita CGP Nurmawati Huta Barat. Kami di sini berterima kasih karena ibu telah memberikan kami ilmu dan pelajaran pada hari ini tentang disiplin Budaya positif. Budaya positif. Budaya positif ya untuk murid-murid kita di SD 091671 Bandar Besi ini. Kami berharap apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kami. Amin. Dan kami bisa menerapkannya ke siswa-siswa kita ya Bu. Ya. Sehingga siswa-siswa kita menjadi siswa yang berakhlak mulia, Amin. Sesuai profil pelajaran Pancasila. siswa-siswa yang mandiri, kreatif, inovatif dan bernalar kritis. Amin. Oke. Saya berharap Ibu diberi kesehatan, terus bisa melaksanakan semua modul-modul yang harus Ibu pelajari dan praktek-praktek pembelajaran yang akan Ibu lalui nanti ya Bu. Hanya sekianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ulfa. Sangat luar biasa sekali tanggapannya. Selanjutnya masih ada Ibu sekalian yang ingin memberikan tanggapannya. Oh, kepada Ibu Tuti satu lagi memberikan pesannya gitu. Udah lewat. Atau bagaimana dengan kepala sekolah, ada yang ingin diberikan lagi Pak? Dari Bapak tanggapannya bagaimana gitu. Ya, tentang seminar ini. Dari presentasi dari Ibu CGP.
Ada yang ingin disampaikan lagi Bapak? Oke, mengingat kepala sekolah kita juga mau ada kegiatan lagi. Kita lanjutkan aja, kita langsung masuk ke acara penutup saja. Oke ibu-ibu, semoga acara presentasi kali ini sangat bermanfaat sama kita, tidak sia-sia. Apa pemateri yang disampaikan oleh saudara kita Ibu CGP, Ibu Nur Mahyuni Huta Barat, bisa kita terima, bisa kita jalankan. Akhir kata kami dari guru-guru SD 091671 Bandar Besi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu CGP kami. Kami kembalikan kepada Ibu CGP. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada peserta presentasi memberikan pernyataannya. Di sini saya tutup aja Ibu acaranya. Harapannya untuk kedepannya bolehlah atau bisa jadilah ini sebagai penerapan budaya positif yang kita tularkan pada pengibasan yang lingkupnya kecil, yaitu dalam kelas masing-masing, terus nanti mengimbas pada sekolah kita. Nah, hendaknya ini ditularkan kepada rekan sejawat, peserta didik kita yang nantinya akan terwujudnya sebagai profil pengajar Pancasila. Nah, untuk demikian hanya sekianlah. Saya hanya manusia biasa, saya juga mempunyai kesalahan. Saya juga masih belajar. Marilah sama kita saling berkolaborasi, bekerja sama membangun sekolah ini agar menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Mungkin saat ini guru penggerak 2, 4 atau 5 tahun yang mendatang sekolah kita akan menjadi sekolah penggerak. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.